berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat terutama yang Allahumma salli ala Allahumma ya mudassir al-Qur'an wa barakatuh Peleret dengan tujuan untuk berobservasi kegiatan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2024-2025-26 di semester pertama. Ya, semester pertama nanti kalian akan mengelilingi putaran sekolah. Ayo nama bakal dibawa jalan-jalan. Bisa diikuti semuanya. Untuk semangat, mana suaranya ITB 1 Negeri Peleret? Yang sebelah sini mana suaranya? Yang sebelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi seputar Litbang kami ini. Baik, untuk mengenai tentang UPTD pengembangan Litbang. Dulu Litbang kami, sekarang UPTD pengembangan sentra kami itu diberikan dari semenjak otonomi daerah. Tahun 2000 terbentuklah OPD yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Penelitian dan Pengembangan. Dari tahun 2002 sampai 2019 berubah kembali menjadi UPTD Pengembangan Sentra Keramik yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di wilayah Kecamatan Peleret. Mungkin pada bertanya-tanya, mengapa keramik? Karena keramik ini adalah salah satu benda. Orang tahu keramik ini adalah ke lantai, tapi keramik ini adalah karya seni yang terbuat dari tanah liat melalui proses pengeringan dan dibakar. Jenis keramik ini ada kebutuhan hidup dengan manusia, baik secara filosofi ada kaitan erat dengan kehidupan manusia karena keramik dibuat oleh manusia dengan 4 unsur alam, sama dengan manusia juga diciptakan awal mula dari sari mati 4 unsur alam tersebut. Berarti ada mungkin elemen tanahnya ya Pak? Betul, air, udara dan api. Betul. Betul. Berarti ini salah satu kearifan lokal daerah setempat Peleret ya Pak? Betul, kebetulan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Peleret, bukan hanya Purwakarta tapi ini seluruh Jawa Barat. Karena salah satu sentra yang tertua di Jawa Barat adalah Peleret, Purwakarta dan Cirebon. Nah, Siti Benangun. Ada pertanyaan yang lain juga Pak?
Boleh, boleh. Apa perbedaan antara keramik Pleret yang di khususnya Pleret Purwakarta dengan keramik yang ada Di yang luar beda Pleret. ya, misalnya di Jawa. Betul. Apa ada perbedaan? Perbedaannya satu dari karakteristik tanah liat, karena walaupun kategori daripada keramik Pleret ini terakota atau earthenware, tapi Pleret mampu untuk berkolaborasi dengan gaya-gaya stoneware klasik dan eksklusif. Nah, dan walaupun bakarannya di bawah 1000 derajat, tapi Pleret mampu di atas 1000 derajat pun bahkan bisa mereplika jenis konsumen dari berbagai gaya marmer, gaya batu, gaya rasti, gaya raku, gaya plastik, gaya logam dan sebagainya. Itu Pleret mampu karena karakteristik tanah Pleret ini di luar beda dengan tanah di luar wilayah kecamatan Pleret. Itu yang membedakannya. Dari jenis pasti sama, seluruh keramik pasti sama, cuman yang membedakan karakteristik daripada kategori gerabah terakota mampu untuk bisa dikatakan kebakaran menengah dan bakaran tinggi. Oh, begitu ya. Nah, apa yang menjadi ciri khas keramik Pleret? Untuk ciri khas keramik Pleret dari ornamen adalah sebenarnya torehan. Kalau tempel itu Jogja khas punya. Untuk terawang adalah ciri daripada Lombok. Kita tuh ada torehan. Toreh itu kayak sogatan, kayak bikin sesuatu yang kayak kaligrafi dan sebagainya dari ornamen. Tapi kalau dari warna kita punya terakota merah bata. Merah bata ini karakter daripada keramik Pleret terakota. Bahkan kita udah diakui oleh Krianusa tahun 2024. Kami meraih peringkat kedua dan ketiga dengan kategori Krianusa terakota, gerabah terakota. Luar biasa. Berarti ini udah jangkauannya untuk internasional ya Pak ya? Betul, seluruh bahkan gini, dari kategori gerabah yang ada di Purwakarta kita ada 4 jenis. Satu gerabah tradisional, kedua gerabah fungsi, ketiga hias, keempat gerabah konstruksi. Nah, dari jenis gerabah 4 tersebut kita punya karakter masing-masing seperti genteng, maaf, antara Jatiwangi Pleret lah yang punya, betul nggak? Dari bata, lalu dari kendi, dari pot, dari cobek dan sebagainya. Makanya dari 4 karakter ini mewakili daripada jenis-jenis keramik terakota yang ada di wilayah Purwakarta. Bahkan dengan kebijakannya pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi ikon. Salah satunya perpaduan antara keramik tradisional menjadi keramik khas karakter yang disebut dengan menong. Menong ini mengangkat budaya Jawa Barat dan mengangkat kearifan lokal yang dimiliki oleh nasional atau nusantara seperti menong gelis dan menong dua muka. Bapak ya bisa mungkin ini menjadi ciri khas. Ini ciri khas ikon Purwakarta. Ini dengan menong gelis ya, ada menong gelis ini ngangkat budaya serupun Melayu, ada Batak, Betawi, Sunda, Jawa dan macam-macam. Kalau menong dua muka mungkin tahu yang ada di sepanjang Jalan Ciganea itu menandakan dengan kebijakan daripada pemerintah, program pemerintah Kabupaten Salapan langkah membangun di bawah Kantara Harja, terbentuklah dua muka antara antagonis dan bagus. Nah, itu menandakan karakter manusia baik dan jelek dibentukkan menjadi salah satu boneka menong. Jadi ada antagonis dan protagonis. Betul. Karakter negatif dan positif. Betul. Ya? Nah, ini salah satunya, ini menong dua muka. Ini Purwakarta banget. Karena ngangkat Jawa Barat. Dengan hitam putih, ada gapura dan ada Indung Rahayu di sini tersedia. Inilah bercerita tentang Jawa Barat atau Purwakarta. Tidak asing kalau melihat ini, bahkan sudah ke meja dunia. Di PBB ini alhamdulillah dengan kebijakan Bapak Aing sekarang dibawa dengan karakter mengangkat harkat daripada para pengrajin yang secara otodidak turut generasi ke-6 hari ini bahkan menjadi WBTB, warisan budaya tak berbenda. Oke Bapak, sebenarnya masih banyak informasi yang ingin saya gali mengenai keramik, mengenai kearifan lokal yang ada di sini dan keunggulan-keunggulan keramik Pleret gitu. Jadi mungkin waktu juga tidak cukup ya Pak ya? Betul. Insya Allah informasi ini akan menjadi pengetahuan baru bagi kami semuanya dan bisa mengembangkan, melestarikan kearifan lokal yang ada di wilayah sini.
Terima kasih Bapak. Sama-sama, mangga. Insya Allah mungkin kita akan lebih menggali informasi lebih lanjutnya Baik, di baik. pertemuannya. Baik, salam buat semuanya. Semoga jangan bosan. Kalau ke Pleret keramik nggak sah berkunjung karena Pleret ini dimiliki oleh kita semua. Terima kasih, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengajar prakarya ya kebetulan. Jadi menurut pendapat saya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama selain untuk melestarikan kebudayaan dari Pleret, kearifan lokalnya, kegiatan ini juga berfungsi untuk mengembangkan potensi atau minat dari anak-anak, khususnya anak-anak yang berada di lingkungan Pleret. Karena apa? Karena menurut saya sudah sepantasnya kita sebagai warga Pleret mencintai dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Pleret, yaitu keramik Pleret. Ya, kita bisa lihat di sini banyak banget keramik di sini. Dan tadi juga anak-anak kita sudah membuat berbagai macam kerajinan, ya khususnya itu membuat pot. Ada yang dengan teknik cetak dan ada yang dengan teknik putar seperti itu. Jadi saya mau titip ke semuanya, khususnya pada siswa-siswi SMA di Pleret. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap menjaga kearifan lokal kalian. Kalian orang Pleret, kalian harus bangga dengan adanya kerajinan keramik ini, karena kerajinan keramik ini merupakan identitas bagi daerah kalian. Oke, tolong dijaga ya keramik Pleretnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tanah liat. Tanah liat itu merupakan proses pelapukan batuan yang terdiri dari batuan feldspathic, yang terdiri dari batuan beku dan batuan granit. Proses dari pembentukan tanah liat ini itu dihasilkan dari pelapukan kimiawi maupun pelapukan fisika. Sifat dari tanah liat ini mempunyai sifat yang lengket, gitu. Makanya kenapa disebut sebagai tanah liat. Tanah liat itu disebut juga sebagai tanah lembut. Tanah liat ini itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tanahnya bersifat liat jika terkena air, kemudian akan kering jika tidak terdapat air. Kemudian selanjutnya tanah ini mempunyai permeabilitas yang rendah, sehingga proses penyerapan air jika melewati tanah ini itu akan sulit sekali. Akibatnya tanah ini itu cenderung kondisi tanah yang seperti ini cenderung akan berpotensi gitu ya, berpotensi untuk ancaman banjir. Nah, tanah liat ini karena prosesnya lengket atau menyerap air karena molekulnya yang sangat tipis, yang sangat kecil, sehingga tanah ini bisa dibentuk. Nah, tanah ini itu bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah untuk kerajinan, kemudian untuk pembuatan batu bata, pembuatan genteng. Namun tanah ini itu kurang cocok untuk dijadikan sebagai media tanam, karena tanah ini itu mempunyai porositas atau permeabilitas yang rendah. Akibatnya tanaman tidak akan subur jika ditanam di tanah liat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan keramik dari segi fisikanya. Jadi pada proses pembuatan keramik itu ada teori-teori yang berhubungan dengan fisika di sana. Kita awali dari bahan utama pembuat keramik itu sendiri, yaitu tanah liat. Tanah liat ini bersifat plastis ya. Untuk tanah liat basah itu bersifat plastis, jadi bisa kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke proses pembuatan keramiknya, ada dari beberapa teknik yang memang bisa kita lakukan. Ternyata semuanya tentu membutuhkan gaya agar si keramik itu bisa terbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Entah itu misalnya ditekan gitu kan, kemudian dipilin pada saat menggunakan teknik diputar, semuanya tentu itu menggunakan
gaya gitu kan. Jadi di sana ada konsep gaya juga. Kemudian pada proses penjemuran, tentu di sana ada konsep radiasi, itu kan kita membutuhkan cahaya matahari. Jadi di sana ada proses perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian nanti pada saat pembakaran juga, pada saat pembakaran itu di sana tentu saja ada perubahan sifat dari keramik akibat dari pembakaran. Dari yang asalnya basah menjadi kering, menjadi keras, sehingga tidak bisa berubah lagi. Yang asalnya bendanya itu bukan tegar gitu kan, setelah dibakar menjadi benda tegar. Kemudian di sana juga ada pemadatan partikel. Yang asalnya partikelnya renggang, setelah dibakar partikelnya itu memadat sehingga tadi menjadi benda tegar tadi. Itu dia beberapa teori yang berhubungan dengan fisika pada proses pembuatan keramik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat SMA Negeri 1 Pleret melakukan kegiatan ekskurikuler yang mana kunjungan pada hari ini adalah ke pembuatan keramik yang ada di Desa Anjun, Kecamatan Pleret. Dan untuk siswa-siswi di dalam kegiatan ini melakukan proses pembuatan keramik, yang mana keramik itu sendiri adalah kearifan lokal daripada Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Mudah-mudahan siswa-siswi di SMA Negeri Pleret ini bisa membuat sebuah hasil karya ya untuk menjadikan keramik ini menjadi aset bagi baik itu khususnya di SMA Negeri 1 Pleret, umumnya di negara kita di Indonesia, karena keramik Pleret ini sudah mendunia dan juga keramik Pleret ini sudah menjadikan sesuatu yang menjadi aset bangsa negara kita, dan juga mudah-mudahan siswa-siswi Pleret ini bisa melakukan kreasi dan inovasi di dalam pembuatan keramik yang ada di wilayah Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang telah melakukan kegiatan program daripada sekolah SMA Negeri 1 Pleret. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.